Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Sejumlah daerah otonomi baru hari ini akan melaksanakan penetapan calon kepala daerah definitif, salah satunya Provinsi Papua Pegunungan. Lalu bagaimana hasil penetapan Bacakada di sana? Langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian dan juga juru kamera Firman Adriana. Septian, apakah kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah ditetapkan sebagai calon di sana? Iya Jessica, benar sekali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisioner KPU Papua Pegunungan telah menetapkan dua bakal pasangan calon menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk daerah otonomi baru Provinsi Papua Pegunungan, di mana kedua paslon tersebut adalah pasangan calon Beva Yigi Balom dan juga Nathan Pahabol yang diusung oleh gabungan 9 partai politik, sementara paslon lainnya adalah pasangan calon dari John Tabo dan juga Ones Pahabol yang didukung oleh gabungan 6 partai politik. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai bagaimana keberhasilan dan juga apresiasi dari KPU Papua Pegunungan yang berhasil menjalankan sampai dengan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Serentak 2024 yang menjadi sejarah baru di Provinsi Papua Pegunungan, kita akan membahasnya langsung bersama dengan jajaran komisioner dari KPU Papua Pegunungan. Saat ini sudah bersama saya Pak Melkianus Kambu dan juga ada Pak Naftali Paweka dan juga Pak Agus Filma. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Oke. Jessica, kita akan pertama dulu menyapa Pak Melkianus. Pak Melkianus bisa kembali diceritakan kepada pemirsa Metro TV bagaimana keberhasilan KPU Papua Pegunungan dalam proses penetapan dari bakal calon menjadi calon gubernur, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Wah. Kami KPU Provinsi Papua Pegunungan, pendaftaran bakal calon pada tanggal 27, 28, dan 29 itu sudah selesai. Setelah itu pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar, mendapat surat pengantar dan melakukan pemeriksaan sudah selesai pada tanggal 27 sampai dengan 2. Setelah itu tanggal 3 September kami lanjut dengan pemeriksaan atau klarifikasi dokumen daripada bakal calon itu. Jadi setelah itu kami membagi tim dan ada tim yang lakukan klarifikasi ke perguruan tinggi yaitu di Uncen, ada juga yang berangkat ke UGM atau di Jogja sana, ada yang juga ke Jakarta sampai di Dikti, dan kami sudah melakukan klarifikasi semua dokumen dan kembali kami umumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat untuk tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Setelah itu kita tanggal 21 kami pleno untuk mengecek terakhir apakah dokumen semua sudah lengkap. Setelah kami cek dan tanggal 22 hari ini 22 September tahun 2024 kami tetapkan di jam 12.00 kami tetapkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Yaitu di situ ada dua bakal calon gubernur, yaitu Beva Yigi Balom MSc sebagai calon gubernur dan wakil gubernur adalah Bapak Nathan Pahabol SPD, dan calon gubernur Dr. John Tabo SMBA, dan calon wakil gubernur adalah Bapak Dr. Ones Pahabol. Tadi kami sudah tetapkan dan kami sudah umumkan ke publik hari ini. Tinggal besok tanggal 23 pengundian nomor urut dan tanggal 24 adalah kampanye damai. Oke Pak, kita beralih untuk agenda besok pada tanggal 23 September. Akan mekanisme seperti apa, dimulai dari jam berapa untuk pengundian begitu nomor urut, apakah ada rangkaian sebelumnya Pak? Ya, kami sudah sepakati undangan akan keluar tanggal 23, tempatnya di Tongkonan pada saat tempatnya waktu pendaftaran, dan juga di sana akan dilakukan pengundian nomor urut. Itu sudah kami siapkan nomor urutnya semua. Nanti pada saat itu mereka kita panggil yang mendaftar pertama kali, itulah yang mencabut nomor urut yang pertama. Setelah itu yang mendaftar berikut pada tanggal berikutnya itu yang mencabut nomor urut yang berikut. Oke. Untuk
tim pemenangan, gabungan partai politik, atau juga masa pendukung dari masing-masing pasangan calon ini yang diperbolehkan mengikuti rangkaian pengundian nomor urut ini ditetapkan dari KPU berapa banyak, Pak? Ya, karena gedung kita itu terbatas sehingga kami tadi sudah mengundang elo dari kedua pasangan calon, gubernur dan wakil gubernur untuk rapat tadi, dan kami sudah sepakati bahwa satu calon gubernur ada 50 orang yang hadir di sana. Baik itu calon gubernur dan wakil gubernur bersama istri dan juga elo dan tim kampanye 50 orang. Baik dari dua pasangan, berarti 100 orang yang akan hadir di ruangan sana. Pak Melki, ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Kemudian hal apa yang ingin ditekankan dari jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk menjaga bersama-sama agar pemilu ke depannya ini berlangsung dengan aman, damai, dan sebagainya, Pak? Pertama, kami berharap kepada penyelenggara kami, yaitu KPU di 8 kabupaten, PPD, PPS, dan KPPS, kita bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, PKPU, petunjuk teknis, dan surat edaran. Itu pertama, karena itu kembali kepada kami. Yang kedua, kami harapkan kepada kedua pasangan calon untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena provinsi kita ini baru, ini pesta demokrasi. Silahkan mari kita rayakan bersama-sama, siapa yang menang kita terima untuk membangun daerah kita, Provinsi Papua Pegunungan yang kita cintai ini. Jadi sampaikan visi misi begitu Pak ya, dengan damai. Ya, di dalam PKPU terbaru yaitu PKPU 13 dan juga PKPU 14 soal dana kampanye, 13 tentang kampanye, di sana sudah disampaikan, pasal-pasal disampaikan bahwa kampanye tidak boleh keluar dari, tidak boleh menghina lambang negara, dasar negara, dan juga tidak boleh menghina ras atau agama. Kampanye sesuai dengan visi dan misi untuk program-program kerja untuk pembangunan masyarakat Papua Pegunungan ke depan, terutama kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Melkianus, dan pemirsa, kita akan sedikit bergeser mengenai agenda yang akan dilakukan oleh KPU Papua Pegunungan pada sore hari ini, yakni adalah rapat pleno terbuka ataupun rekapitulasi mengenai daftar pemilih tetap yang nantinya akan memilih baik itu calon gubernur dan juga wakil gubernur beserta calon bupati dan wakil bupati, di mana di Provinsi Papua Pegunungan terdapat sebanyak 8 kabupaten, misalnya ada Lani Jaya, kemudian Jaya Wijaya, ada juga Yalimo, dan masih ada tersisa 5 lagi. Namun untuk membahasnya, kita akan mewawancara langsung dengan Pak Naftali Paweka sebagai komisioner dari KPU Divisi Perencanaan. Selamat sore Pak Naftali. Selamat sore. Oke, Pak Naftali, bisa disampaikan Pak mengenai rencana dari pemilihan daftar pemilih tetap ini, kemudian dari DPS ini berapa sih Pak sebelumnya, dan bagaimana mekanisme dan juga informasi terbaru? Baik, untuk yang pertama saya perlu sampaikan kepada teman-teman 8 KPU Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, karena telah fight selama ini, khususnya di teman-teman data yang telah bekerja keras sehingga pada harinya dapat menetapkan DPT di 8 KPU Kabupaten. Tentu sesuai jadwal dan tahapan, setelah dilakukannya penetapan DPT di tingkat kabupaten, maka akan dilakukan penetapan DPT di tingkat provinsi. Namun sebelumnya telah dilakukan pemutaran data, karena KPU pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan kerja sesuai dengan Undang-Undang 10 2016, terus PKPU 2 tahun 2024 dan PKPU 7 tahun 2004, teman-teman telah melaksanakan pemutaran data dan itu sudah dilakukan. Tepatnya di tanggal 15 kemarin, teman-teman kabupaten, 8 KPU kabupaten telah melakukan penetapan DPS, dan untuk penetapan DPS tingkat provinsi dengan nilai total DPS di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 1.279.478. Artinya ada 1.279.478 pemilih yang ada dalam DPS. Setelah itu proses selanjutnya dari penetapan DPS ialah kita melakukan penetapan DPSAP. DPSAP merupakan daftar pemilih sementara hasil pemutahiran, hasil perbaikan. Hasil perbaikan didapati dari adanya tanggapan masyarakat, sehingga jika terjadi ada penambahan pemilih baru maka akan diakomodir dalam DPT yang nantinya ditetapkan di setiap kabupaten.
Setelah itu kemarin tepatnya di tanggal 20 dan juga 21, 8 KPU kabupaten telah menetapkan DPT di kabupatennya masing-masing. Sehingga pada hari ini menjadi kewajiban bagi KPU provinsi yang ada di seluruh Indonesia, 38 provinsi juga Provinsi Papua Pegunungan akan melakukan penetapan DPT tingkat provinsi di Provinsi Papua Pegunungan. Oke, Pak, kemudian yang menarik adalah dan menjadi ciri khas dari daerah wilayah Papua ini adalah penggunaan sistem noken sebagai sistem lain dari pencoblosan sistem nasional. Sesuai dengan putusan MK yang lalu, apakah ada perubahan dan bisa disampaikan daerah mana saja Pak yang masih menggunakan dengan sistem noken? Baik, kita di Papua Pegunungan ada 8 kabupaten, ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Jalimo dan Kabupaten Pegunungan itu menggunakan sistem coblos atau sistem nasional, atau pemungutan suara menggunakan sistem coblos. Sedangkan untuk Kabupaten Tolikara itu ada 1 kelurahan dan 1 kampung yang menggunakan sistem coblos atau nasional. Sedangkan yang lain dari itu, dari 46 distrik itu masih menggunakan sistem noken ikat atau kesepakatan. Kabupaten Jayawijaya ada 4 kelurahan yang menggunakan sistem coblos atau nasional. Dari 40 distrik itu masih menggunakan sistem noken atau ikat atau kesepakatan. Untuk Lanijaya itu ada 50-an kampung di sana. Dari 39 distrik itu 50-an kampung yang menggunakan sistem coblos atau nasional, sedangkan 39 lain masih menggunakan sistem ikat, noken atau kesepakatan. Duga 100% menggunakan sistem noken atau kesepakatan ikat. Mamteng itu Kabupaten Mamberamo Tengah itu ada dua desa atau kampung di sana menggunakan sistem coblos, sedangkan 5 distrik itu masih tetap menggunakan sistem ikat. Yahukimo 51 distrik itu ada 50 distrik yang menggunakan sistem noken atau kesepakatan, sedangkan 1 distrik yaitu distrik DKI atau Yahukimo, ibu kota kabupaten itu menggunakan sistem coblos nasional, begitu. Adakah himbauan khusus Pak dengan penggunaan sistem noken yang dipakai di masing-masing daerah dari 8 kabupaten ini? Ya, kami berharap pada saat seluruh pengguna hak pilih atau yang nanti menggunakan kesepakatan atau sistem noken, kesepakatan itu dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum itu sampai pada tanggal 27 November. Itu silakan sepakat. Setelah itu kesepakatan itu dituangkan dalam C hasil. Dalam C hasil, sedangkan di tanggal 28 November tidak ada lagi kesepakatan karena kesepakatan itu hanya dilakukan di TPS pada saat pemungutan perhitungan suara. Oke, tentunya untuk mengenai sistem noken maupun juga sistem coblos nasional, kita melihat kontur dari Provinsi Papua Pegunungan ini jaraknya cukup jauh dan melewati pegunungan begitu, dengan menggunakan juga harus menaiki pesawat untuk mengirim logistik-logistik ke masing-masing 8 kabupaten. Nah, kita akan membahasnya dengan Pak Agus Filma sebagai sekretaris dari KPU Papua Pegunungan. Pak Agus, bisa disampaikan Pak bagaimana kemudian kemarin perjalanan dari KPU Papua Pegunungan dalam mengirim logistik-logistik baik itu surat suara maupun yang lainnya Pak? Baik, selamat sore. Jadi terkait dengan logistik pilkada, kami perlu sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 21 kemarin sudah tiba bilik suara. Bilik suara sudah tiba di 7 kabupaten dan masih ada 1 kabupaten Yahukimo direncanakan pada saat nanti di hari Senin. Kotak suara juga demikian, baru beberapa kabupaten, tapi intinya karena waktu kita masih batas pengiriman ini dari penyedia itu akan sampai di akhir bulan ini. Sehingga ini merupakan hal yang baik, belum sampai waktunya tapi logistik-logistiknya sudah ada yang tiba. Nanti kami masih menunggu lagi seperti tinta, segel, kabel tis itu akan segera dikirim dan mudah-mudahan bisa tepat pada waktunya di akhir bulan ini semua bisa tiba. Dan hari ini setelah DPT nanti kami akan menghitung lagi untuk berapa jumlah surat suara yang akan kita adakan sehingga bisa segera diproses dan dikirimkan. Terkait dengan
pengiriman dan juga nanti distribusi, melihat pengalaman pemilu 2024, kami yakin bahwa seluruh logistik bisa tiba tepat pada waktunya, karena kemarin semua tiba tepat pada waktunya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang terbatas, pilkada ini waktu pengiriman logistik kita cukup singkat. Namun demikian, dengan kerjasama kita semua, saya yakin kita semua bisa mengirimkan logistik tepat waktu. Di tengah meskipun kendala, ada cuaca juga jika penerbangan itu delay seperti itu, tapi KPU Papua Pegunungan optimis dan yakin akan bahkan bisa mengirim logistik ini sebelum batas akhir waktu, begitu Pak? Ya, kami harapkan demikian, dan sudah kita lakukan monitoring ke gudang-gudang yang ada di 8 kabupaten, dan alhamdulillah semua kabupaten sudah siap gudangnya. Kemarin kami turun ke Duga, gudangnya sudah siap, dan kemarin juga pas kita punya bilik suara bisa tiba di Duga. Demikian. Baik, terima kasih jajaran dari komisioner maupun sekretariat dari KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk informasinya. Dan pemirsa, bisa kembali kami sampaikan bahwa hari ini KPU Papua Pegunungan telah menetapkan sebanyak 2 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Yang pertama adalah pasangan calon dari Beva Yegi Balom bersama Nathan Pahabol. Ini adalah 2 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik sebanyak 9, baik itu Parlemen Republik Indonesia sebanyak 4 partai maupun sisanya adalah partai non-parlemen RI. Namun secara keseluruhan untuk dari perolehan suara yang didapatkan dari 9 gabungan partai politik untuk daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk DPRD-nya, ini pasangan Beva Yegi Balom dan juga Nathan Pahabol mengumpulkan suara sebanyak 825.697 suara sah. Sementara untuk pasangan dari John Tabo dan juga Ones Pahabol, ini merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDIP, Demokrat, Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Ini mengumpulkan suara sah sebanyak 433.426 suara. Sementara jika kembali ke pasangan Beva Yegi Balom dan juga Nathan Pahabol, ini merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem, kemudian Partai Gerindra, Partai PAN, PKS, Perindo, PKN, PBB, PSI, dan juga Partai Garuda. Untuk agenda selanjutnya pada tanggal 23 September 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan akan menyelenggarakan atau menggelar pencabutan nomor urut dari masing-masing pasangan calon, dimulai dari pasangan yang mendaftar pertama adalah pasangan dari Beva Yegi Balom dan juga Nathan Pahabol, kemudian yang mengambil nomor urut kedua ini adalah pasangan dari John Tabo dan juga Ones Pahabol. Sementara demikian Jessica, informasi mengenai kesuksesan dari penyelenggaraan rangkaian pilkada dari Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pertama kalinya untuk menjalankan proses pilkada sebagai daerah otonomi baru. Jessica. Baik, terima kasih Andre Septian atas laporan Anda langsung dari Provinsi Papua Pegunungan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.